Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 pelajaran istimewa Hatim Al-Asam dengan gurunya selama 30 tahun. Sudah maklum adanya bahwa mencari ilmu hukumnya adalah wajib, utamanya ilmu agama dan syariat yang menjadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu sangatlah wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat At-Tabrani. Sungguh beruntung sekali orang yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa belajar dan mengayang pendidikan agama. Namun tidak semua orang mengerti terhadap cara dan tujuan yang benar di dalam mencari ilmu. Oleh sebab itu, pentinglah kiranya bagi kita belajar dari keteladanan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita di dalam cara dan tujuan yang benar dalam mencari ilmu. Di antaranya adalah teladan yang diriwayatkan dari seorang ulama besar di masanya. Beliau adalah Hatim Al-Asam, muridnya Syaqiq Al-Balkhi radhiyallahu anhu. Suatu ketika Syaqiq bertanya kepada Hatim, "Berapa lama engkau menemaniku?" Hatim menjawab, 30 tahun. "Lalu apa yang telah engkau pelajari dariku selama ini?" Lanjut Syaqiq, 8 pengetahuan. Jawab Hatim, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Umurku telah habis bersamamu, namun engkau tidak belajar kecuali 8 permasalahan. Jawab Syaqiq dengan penuh keheranan, "Wahai guruku, aku tidak mempelajari selain 8 permasalahan itu, dan sungguh aku tidak suka berbohong," ujar Hatim meyakinkan hati sang guru. "Sampaikan 8 permasalahan itu agar aku mendengarnya," lanjut Imam Syafiq. Kemudian Hatim berkata, "Aku melihat seluruh manusia, kemudian aku melihat masing-masing dari mereka mencintai kekasihnya. Ia bersama kekasihnya tersebut hingga sampai kubur. Namun ketika ia sudah sampai kubur, maka apa yang ia kasihi meninggalkannya. Kemudian aku jadikan amal-amal baik sebagai kekasihku, sehingga ketika aku masuk kubur, maka kekasihku masuk ke kubur bersamaku." Kemudian Imam Syaqiq menyahut, "Bagus wahai Hatim. Lalu apa yang kedua?" Hatim melanjutkan, "Aku melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Aku yakin bahwa sesungguhnya firman Allah Ta'ala adalah benar, maka aku memaksa nafsuku untuk menolak kesenangannya hingga nafsuku tenang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya aku melihat seluruh manusia. Aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai,
maka ia akan mengangkat dan menjaganya. Kemudian aku melihat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi. Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Sehingga setiap aku memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga, maka aku hadapkan kepada Allah Ta'ala agar tetap terjaga di sisinya. Yang keempat, sesungguhnya aku melihat semua manusia ini. Aku melihat bahwa masing-masing dari mereka kembali ke harta, keturunan mulia, kemuliaan, dan nasab. Aku renungkannya, ternyata semua itu tidak ada artinya. Kemudian aku melihat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka aku beramal takwa, berharap aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang kelima, sesungguhnya aku melihat semua manusia ini, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka melaknat sebagian yang lain. Penyebab semua ini adalah sifat dengki. Kemudian aku melihat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka aku tinggalkan sifat dengki dan aku menjauhi dari manusia. Aku yakin bahwa sesungguhnya pembagian sudah ada dari sisi Allah Ta'ala. Maka aku menghindari permusuhan dengan manusia. Kemudian keenam, aku melihat para manusia, sebagian dari mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain. Kemudian aku kembali kepada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitona lakum adu fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Maka aku hanya memusuhi syaitan saja, dan aku berusaha sekuat tenaga waspada dan berhati-hati padanya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersaksi bahwa sesungguhnya setan adalah musuhku, maka aku tidak memusuhi makhluk selain syaitan. Yang ketujuh, aku melihat para manusia, masing-masing dari mereka mencari serpihan roti hingga ada yang menghinakan diri sendiri untuk mendapatkannya, dan mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak halal. Kemudian aku melihat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang pun melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Maka aku yakin bahwa sesungguhnya aku merupakan salah satu dari dawab ini yang ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka aku tersibukkan dengan apa yang menjadi hak Allah Ta'ala atas diriku, dan aku meninggalkan apa yang menjadi hakku di sisinya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, aku melihat para manusia berpasrah diri dan bertawakal kepada makhluk. Sebagian tawakal pada kebunnya, sebagian lagi tawakal pada dagangannya,
sebagian lain tawakal pada pekerjaannya, dan sebagian lain lagi mengandalkan kesehatan badannya. Semua makhluk tawakal pada makhluk yang lain yang sama lemahnya dengannya. Kemudian aku kembali pada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka aku berserah diri kepada Allah Ta'ala. Aku yakin Allah lah Tuhan yang mencukupiku. Kemudian dengan senyum penuh bangga dan bahagia Imam Syafiq berkata, wahai Hatim, semoga Allah Ta'ala memberimu taufik. Sesungguhnya aku telah melihat ilmu-ilmu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran Al-Azim. Aku menemukan semua jenis kebaikan dan ajaran agama. Semuanya berkutat pada 8 permasalahan ini, sehingga orang yang mengamalkannya, maka sesungguhnya ia telah mengamalkan keempat kitabullah. Dari kisah Hatim Al-Asam, semoga kita dapat mengambil ke-8 pelajaran penting yang telah disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.